Yaitu apa yang terjadi dalam persidangan kemarin, Saudara, untuk sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kita akan bahas beberapa hal tersebut bersama narasumber yang hadir untuk Breaking News Kompas TV. Ada pakar hukum pidana, Jamin Ginting, dan juga salah seorang pengacara atau penasihat hukum dari keluarga almarhum Joshua, Mansur Febrian. Bang Mansur, Bang Jamin, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Selamat pagi, Pak Dr. Giting. Ya. Oke, Mas Sur. Bang Jamin dan Bang Mansur, saya ingin mencoba melihat atau Bang Jamin mungkin mengikuti kita sama-sama begitu beberapa kali kita berdiskusi sampai di titik ini. Hari ini nanti akan ada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati begitu. Tapi sampai kemarin situasi tampaknya makin kelihatan ada, paling tidak majelis hakim tampaknya melihat ada yang janggal, ada yang tidak masuk akal dari rangkaian cerita yang disampaikan oleh dua orang saksi kemarin, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Bagaimana hakim kemudian bisa melihat kejanggalan-kejanggalan, merasakan kejanggalan-kejanggalan tersebut? Bang Jamin Ginting. Ya, kita lihat kan kemarin itu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, skenario dari awal itu sudah ada. Kita sudah meyakinkan bahwasanya di antara orang-orang yang menyaksikan di tempat TKP tersebut hanya Baradae lah yang memiliki keterangan yang benar-benar jujur begitu kan. Kita asumsikan seperti itu. Nah, lalu mereka akan berhadapan dengan Pak Sambo yang memang sudah memberikan keterangan bahwasanya mereka harus ikuti arah pembicaraan ataupun skenario yang dibuat. Sebenarnya Baradae ini kalau tadi dia tidak keluar dari lingkaran itu, maka skenario itu masih sama hari ini kita saksikan di pengadilan. Tetapi karena konsepnya sudah keluar dari sana, maka Baradae memberikan keyakinan bahwasannya dialah yang benar dibandingkan dengan orang-orang yang lain karena satu irama. Tidak mungkin dalam suatu kejadian tindak pidana, dalam suatu TKP mempunyai rangkaian keterangan yang sama di antara mereka sebagai pelaku. Biasanya mereka selalu melihat dari sudut yang berbeda. Contohnya Kuat Ma'ruf walaupun berada sama RR waktu kejadian pasti ada hal yang berbeda yang mereka jelaskan. Contoh, kalau RR bilang kalau saya tidak melihat atau tidak melihat kalau ada suruh tembak atau tidak melihat suruh jongkok. Nah, ini kan berbeda dengan Ma'ruf. Ma'ruf juga keterangannya hampir sama seperti itu. Jadi konsistensi yang dikatakan hakim, konsistensi bohong itu benar-benar melekat dalam diri mereka karena skenarionya sudah ada ya. Dia sudah ada skenario yang memang ingin disampaikan. Jadi apa yang ada di kepala mereka, apa yang mereka inginkan untuk disampaikan, itu sudah pakem gitu. Jadi lari-lari kemanapun agak susah. Mau hakim mau telusuri kiri kanan, ya tetap aja nanti dia kembali lagi kepada karakternya itu. Apalagi tadi kita lihat ya, Ricky Rizal ya. Ricky Rizal ini kan seorang polisi. Dia punya pengetahuan tentang kepolisian. Kalau dia menghilangkan barang bukti, contohnya yang akan disita oleh oleh penyidik, handphonenya dia hancurkan. Nah itu kan harusnya dia tahu. Malah dia bilang menurut keterangan di rumah saya, loh itu. Dia kan sebenarnya polisi tahu dong kalau sebenarnya kalau disita nggak boleh dihancur. Foto-foto itu diumbar sama penyidik nggak mungkin seperti itu. Dia juga tahu kode etik penyidikan kan begitu kan. Dia paham. Jadi nggak mungkin lah tujuannya itu supaya tidak dilihat foto-foto pribadi. Satu-satunya tujuan adalah untuk menghilangkan barang bukti yang ada komunikasi di antara para mereka. Begitu. Itu yang saya lihat Mas Bayu. Oke.